penyidikan kasus Brigadir J, tapi sempat terganggu. Tribunnews.com Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal proses penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dilakukan oleh tim khusus, tim sus, bentukannya. Listio Sigit menyebut, ada sejumlah kendala pada tahap awal penyidikan kasus Brigadir J. Termasuk, kendala psikologis yang sempat dialami penyidik. Faktor hambatan psikologis itu, salah satunya ketakutan penyidik akan berhadapan dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri Irjen Verdi Sambo pada awal penyidikan. Kemudian, juga ada kendala-kendala psikologis yang dihadapi para penyidik pada saat itu, termasuk juga tim sus yang sebenarnya posisinya cukup kuat tapi juga sempat terganggu, kata Listio Sigit, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV Pontianak, Kamis, 8 September 2022. Lantas, Kapolri pun mengatakan, pihaknya memutuskan untuk memutasi Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Akhirnya saat itu kita putuskan yang bersangkutan, Verdi Sambo, dimutasikan dan kita ganti dengan pejabat baru, lanjutnya. Setelah dimutasi, hambatan pada awal proses penyidikan itu pun mulai terlewati. Saya kira, kita melampaui hambatan-hambatan itu dan hasilnya seperti sekarang ini, terungkap, jelas Listio Sigit. Di sisi lain, Kapolri mengatakan, dalam proses penyidikan mengedepankan science crime investigation atau penyelidikan berbasis ilmiah. Oleh sebab itu, Listio Sigit mengatakan, dirinya mungkin sempat dianggap ragu-ragu menangani kasus Brigadir J. Kalaupun saya awalnya dianggap ragu-ragu dan sebagainya, bukan karena ragu-ragu, tapi saya mengedepankan science crime investigation, kata Listio Sigit dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu, 7 September 2022, malam. Kini, Polri telah menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kelima tersangka itu, yakni Verdi Sambo, dalang dari penembakan, Baradae atau Richard Eliezer, penembak Brigadir J, dan Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo. Kemudian, Kuat Maruf, asisten rumah tangga Sambo, dan Putri Chandrawati, istri Sambo. Para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP Yungto 338 Yungto 55 dan 56 KUHP. Selain itu, 7 anggota polisi juga dijadikan tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Baradae ubah keterangannya kepada tim sus hingga kasus Brigadir J terungkap. Dalam program Satu Meja di Kompas TV, Rabu, 7 September 2022, malam, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menjelaskan soal Richard Eliezer atau Baradae yang mengubah keterangan terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Baradae sebelumnya ikut memperkuat skenario adanya peristiwa tembak-menembak di rumah dinas mantan Kepala Divisi Pengamanan dan Profesi, Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Saudara Richard yang sempat saya panggil juga, saya tanyakan pada dia saat itu menjelaskan, dia memperkuat skenarionya FS, Verdi Sambo, kata Listio Sigit, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV Pontianak. Meski begitu, keterangan Baradae diubah setelah tim sus menetapkan Baradae sebagai tersangka. Pada saat itu, setelah kita copot beberapa orang, kita mutasi, dan kita tempatkan ke tempat khusus 18 orang, Richard kemudian merubah keterangannya. Saat itu Richard saya panggil lagi. Di hadapan tim sus, dia menjelaskan bahwa dia mau mengubah keterangannya, ucapnya. Menurut Listio Sigit, Baradae mengubah keterangannya karena sempat dijanjikan oleh Verdi Sambo akan diberikan perlindungan. Karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS, Verdi Sambo, bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi oleh FS, ucap Listio Sigit. Namun, faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Sehingga, kemudian dia sampaikan ke saya, Pak saya tidak mau dipecat, saya akan bicara jujur, ungkap Listio Sigit. Di hadapan tim sus, Baradae pun menjelaskan kronologi kematian Brigadir J. Saat itu, Baradae, melihat FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Berikutnya, saya minta didalami lagi, yang bersangkutan menjadi lebih tenang, kita serahkan pada tim, tuturnya. Kemudian, dia menulis tentang kronologi secara lengkap.
Di situ, kita kemudian mendapat gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak. Tapi, lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling. Ada informasi dari Ibu Pisi, Putri Chandrawati, ke FS, jelasnya. Kemudian saat itu, lanjut Listio Sigit, Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu, karena saat itu FS ingin membunuh Yosua. Richard siap, kalau siap, saya lindungi, janji FS, karena dengan keyakinan itulah dia mempertahankan, kata Listio Sigit. Setelah kronologi tersebut dibuka oleh Baradae, keterangan lainnya pun kembali didapat hingga terungkap kasus penembakan Brigadir J. Berubah ketika dia ditetapkan tersangka, itu yang kemudian membuka tabir, yang lain mulai membuka keterangan, hingga kasus ini terungkap, lanjutnya.